Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam edisi Renungan Harian Toraya Jemaat Efrata Bontang. Pagi ini kembali dengan kasih saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan dimanapun berada. Sekiranya kita boleh berada dalam keadaan yang sehat, dalam menikmati akan kasih Allah yang sungguh luar biasa telah dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, kita akan menikmati saat teduh bersama, memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melindungi dan menuntun kita hari ini. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, Bapa yang senantiasa menyatakan kasih yang sungguh luar biasa yang boleh kami nikmati pagi ini. Saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur atas hidup dan kehidupan yang baru yang boleh kami nikmati. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, ya Tuhan, kami sangat rindu untuk menikmati akan firman-Mu yang akan menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Kami pun memohon kepada Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk memahami firman Tuhan pagi ini, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Karuniakan hikmat-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu ini kami dapat pahami dengan baik dan benar. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan akan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah.
hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Mazmur kita, maka tema yang akan menjadi perenungan bersama kita dalam saat teduh pagi ini adalah kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia harus sadar bahwa hidup itu adalah perjuangan untuk dapat bebas dari perbuatan dosa. Dosa adalah akibat dari perbuatan manusia yang melawan kehendak Allah. Dan hanya kasih karunia Allah, manusia dapat memperoleh pengampunan. Bacaan kita saat ini, di mana pemazmur menceritakan betapa bahagianya setiap manusia berdosa yang diampuni pelanggarannya, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kita bisa lihat itu dalam ayat 1 hingga ayat yang kedua bacaan kita. Karena sungguh berat dan tertekannya orang yang masih hidup di dalam dosa, sehingga manusia berdosa harus datang kepada Tuhan dan berkata, "Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, supaya aku diberikan pengampunan." Ayat 5 bacaan kita. Sehingga aku dapat hidup bebas dan bahagia. Janganlah kita menjadi manusia yang bebal dan tidak berakal, yang tahu bahwa sesungguhnya itu dosa, tetapi kita senang melakukannya. Bagaikan kuda atau bagal yang tidak berakal. Namun, firman-Nya saat ini sungguh mengingatkan kita bahwa kedekatan kita dengan Tuhan akan selalu membuat kita berjalan di jalan yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, olehnya itu, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah selalu melakukan kehendak-Nya dan senantiasa berdoa kepadanya, sehingga kasih setia-Nya selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena berbahagialah orang yang hidup menurut jalan yang ditentukan oleh Tuhan, karena pada merekalah kasih Allah akan dinyatakan. Marilah, bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang benar dan hai orang jujur, karena Allah akan berkenan kepada jalan-jalan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha kasih Engkau ya Allah, Allah yang senantiasa kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Allah yang senantiasa kami muliakan dalam sepanjang kehidupan kami. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Hanya oleh kemurahan-Mu kami boleh menikmati kehidupan yang sungguh indah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas, Engkau pun telah mengaruniakan waktu yang indah bagi kami untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan dalam saat teduh. Firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa apabila kami hidup sebagai orang yang benar dan jujur, maka kami adalah
orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Tuntun kami Tuhan, karuniakan hikmat-Mu, biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dimampukan untuk hidup menjadi orang yang benar dan jujur, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pagi ini dalam syafaat kami berdoakan kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, bersama dengan suami, istri, dan anak-anak serta rumpun keluarga, dalam tugas pekerjaan, pelayanan, dalam usaha, dalam apapun yang mereka kerjakan untuk kelangsungan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan yang baik, semangat, sehingga dalam melakukan tugas tanggung jawab masing-masing boleh dilakukan dengan penuh sukacita. Dari dalamnya mereka boleh menikmati akan kasih dan berkat Tuhan sebagai pemenuhan untuk kebutuhan hidup mereka. Bapa di sorga, berdoa bagi jemaat Tuhan yang jikalau pada saat ini masih dalam pergumulan karena sakit penyakit, Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih kami, yang saat ini terbaring lemah tak berdaya karena sakit penyakit, ataupun yang karena isolasi, karantina, akibat virus corona. Kepadamu Tuhan, kami sangat merindukan akan mujizat Tuhan melalui kesembuhan. Kami percaya bahwa ketika kami berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membukakan jalan bagi kami, bagi Bapak Ibu saudara-saudara kekasih kami yang saat ini membutuhkan, merindukan akan kesembuhan. Tuhan akan memulihkan mereka dan mereka pun akan menikmati kesembuhan itu. Bapa di sorga, berdoa bagi jemaat Tuhan yang bersuka cita karena pertambahan usia, pun dalam menikmati berkat Tuhan dalam bentuk yang lain. Kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu nyata dan selalu tepat pada waktunya. Ajarkan kami untuk terus bersyukur atas hidup dan kehidupan anugerah Tuhan yang boleh dirasakan pada kehidupan masing-masing kami. Bapa di sorga, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak harapan jemaat Tuhan, dan jemaat-Mu juga terus bermohon kepada Tuhan, berdoakan kehidupan kelangsungan kehidupan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menjawab setiap pergumulan, kerinduan, dan harapan dari jemaat Tuhan, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan sukacita bagi mereka. Ajarkan kami untuk terus membaktikan diri kami hanya kepada Tuhan, sehingga kehidupan ini boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami di sorga, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menuntun, menyertai kami, sehingga kehidupan hari ini boleh terarah dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Tak terasa waktu kami boleh berada dalam minggu-minggu Prapaskah, dalam memaknai hari di mana Tuhan Yesus kami boleh mengorbankan diri demi menebus dosa-dosa kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami, seru sembahyang kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah doa bersama saat teduh kita.
Kiranya hari ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Kehidupan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan sehingga kita boleh berada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.